Putri dan ini bicara saham. Kali ini kita akan membahas emiten badan usaha milik negara yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu Telkom Indonesia. Telkom Indonesia terus meraih kesuksesan gemilang dengan pendapatan mencapai 1,4 triliun rupiah dari bisnis data center pada kuartal ketiga tahun 2023. Pertumbuhannya sebesar 9,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama Telkom, Ririk Adriansyah, memaparkan bahwa saat ini Telkom Group telah mengelola 32 data center yang tersebar di 4 negara, termasuk Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste, dengan rata-rata utilisasi mencapai 70%. Mayoritas data center ini memiliki klasifikasi tier 3 dan 4, dengan total kapasitas hingga 42 MW. Tak hanya data center, Telkom juga memfokuskan diri pada layanan cloud untuk menjawab beragam kebutuhan digital pelanggan. Strategi utama lainnya, seperti Infraco, data center, dan B2B Digital IT Service, berjalan sesuai rencana. Kami percaya bahwa langkah-langkah transformasi ini akan memberikan hasil yang baik untuk keberlanjutan perusahaan di masa depan, ungkap Ririk. Terkait rumor bahwa Telkom telah mendekati investor dengan rencana investasi sebesar $1 miliar ke bisnis data centernya, Telkom Data Ecosystem, sumber yang tak disebutkan namanya menjelaskan bahwa opsi yang dipertimbangkan termasuk menjual saham minoritas Telkom di Telkom Data Ecosystem. Rencana ini muncul seiring dengan rencana inisial public offering unit data center Telkom pada tahun depan. Meskipun diskusi masih dalam tahap awal dan belum mengarah pada transaksi konkret, Presiden Direktur Telkom, Ririk Ardiansyah, menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai apakah akan menerima investor baru atau meluncurkan initial public offering untuk bisnis data center. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Telkom Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Dalam segmen wholesale dan internasional, Telkom mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 12,3 triliun rupiah atau tumbuh 9,1% year on year, yang didorong oleh pertumbuhan bisnis layanan suara wholesale internasional dan infrastruktur digital. Segmen enterprise, yang menjadi fokus utama perusahaan, mengalami pertumbuhan sebesar 6,6% year on year, dengan pendapatan mencapai 14,6 triliun rupiah. Pendapatan segmen enterprise diperoleh dari solusi B2B Digital IT Services dan Enterprise Connectivity. Ririk mengungkapkan bahwa Telkom terus mengukuhkan kemampuannya di bisnis cloud melalui kerjasama strategis dengan pemain teknologi global dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan solusi digital kepada pelanggan. Selain itu, segmen enterprise juga meluncurkan IndiBiz, sebuah inisiatif yang menargetkan usaha kecil dan menengah dengan berbagai solusi yang siap digunakan, seperti IndiBiz Ruko, IndiBiz Finance, IndiBiz Education, dan IndiBiz Hotel. Di samping fokus pada usaha kecil dan menengah, Telkom juga menggarap potensi bisnis di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, dan korporasi swasta melalui 7 Telkom regional yang beroperasi di seluruh Indonesia. Telkom menunjukkan komitmennya untuk tetap unggul dalam berbagai aspek teknologi dan layanan guna menjawab kebutuhan pelanggan di era digital ini. Di sisi lain, Telkom Indonesia melaporkan kinerja keuangan yang stabil dan pertumbuhan pendapatan yang sehat pada kuartal ketiga tahun 2023. Pendapatan total perusahaan ini mencapai 111,2 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 2,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Return on Assets atau ROA dan Return on Equity atau ROE menunjukkan performa yang kuat, mencapai 4,4% dan 19,8%. Ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan dan pengembalian yang baik bagi para pemegang saham. Namun, terdapat peningkatan biaya operasional, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi yang mencapai 28,8 triliun rupiah serta biaya pendanaan sebesar 3,4 triliun rupiah.
Demikian juga pajak penghasilan yang mengalami kenaikan menjadi 6,8 triliun rupiah. Laba tahun berjalan perusahaan meningkat signifikan dari 22,8 triliun rupiah menjadi 25,3 triliun rupiah. Dalam kuartal ketiga 2023, Telkom berhasil mempertahankan net profit margin atau NPM sebesar 17,5%, menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan ini juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 1 triliun rupiah, dengan total aset mencapai 276,2 triliun rupiah pada bulan September 2023, dibandingkan dengan 275,1 triliun rupiah pada Desember 2022. Meskipun ekuitas bertambah menjadi 149,4 triliun rupiah pada bulan September 2023, liabilitas juga mengalami peningkatan dari 125,9 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 126,7 triliun rupiah pada September 2023. Pertumbuhan dalam aset dan ekuitas juga tercermin dalam debt to equity ratio, yang saat ini berada pada level 96,9%. Selain itu, perusahaan memanfaatkan sebagian dari kasnya untuk investasi sebesar 26,2 triliun rupiah dan pendanaan sebesar 22,5 triliun rupiah. Selain itu, pendapatan dari arus kas operasional mencapai 42,7 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2023. Sehingga menyebabkan penurunan nilai total arus kas sebesar 6 triliun rupiah hingga akhir September 2023. Walaupun demikian, Telkom Indonesia terus menunjukkan stabilitas dan kemampuan pertumbuhan yang kuat dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Telkom Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.